Selamat pagi Bu, Selamat pagi, Pak. bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak juga? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Pertama-tama Bu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak atas waktu yang Ibu sediakan untuk saya dalam wawancara terkait bagaimana dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait pengalaman Ibu tentang proses pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi dilema etika, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kunjungannya pada sesi wawancara ini. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi-informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak tanyakan nanti. Oh iya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih juga. Baik Bu, untuk memulai perbincangan kita ini Bu, terlebih dahulu saya ingin bertanya pada Ibu. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Takuti ini, apakah pernah Ibu menemui kasus yang menurut Ibu perlu pertimbangan yang matang dalam memutuskan atau mengambil keputusannya, Bu? Pernah, Pak, yaitu kasus terkait dengan kelulusan sekolah, Pak. Ada siswa kami yang berada di kelas 6, kehadiran dan nilainya tidak mencukupi untuk bisa diluluskan. Alasan dia selalu tidak hadir ke sekolah, terkendala transportasi untuk bisa ke sekolah yang mana dia tidak mempunyai kendaraan dan sepeda untuk ke sekolah. Oh, berarti kasusnya tentang kehadiran, Bu ya? Ya, Yang mana terkendala dengan transportasi, Bu ya? ya. Oh ya, kalau begitu kasusnya itu lumayan sulit, Bu ya, untuk memutuskan. Nah, kemudian Bu, memang perlu pertimbangan yang matang ya Bu, untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Nah, selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat. Dengan melihat kebenaran yang ada, untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Oh iya, jadi pada intinya adanya koordinasi Bu ya? Ya. Iya. Baik Bu, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bu. Nah, kemudian Bu, dari hal tadi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, intinya Bu ya, tetap berpegang kepada peraturan Ya. dan kemudian melihat dari sisi kebaikan dan manfaat kepada orang tersebut Bu ya. Ya. Luar biasa Bu ya. Baik Bu, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bu. Mungkin ada sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait,
komunikasi bersama staf atau waka serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahannya. Berarti di sini sama-sama ya Bu, sama-sama mencari Iya. data yang faktual Bu ya, Iya. dan saling berkoordinasi, luar biasa Bu. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya Bu, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Oh ya, melakukan konferensi Bu ya? Iya, Pak. Oh, sama dengan koordinasi juga Bu. Baiklah Bu, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu, di sini ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, hal yang bertantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan hasil keputusan tanpa harus merugikan kedua belah pihak, Pak. Oh ya, berarti menyeimbangkan Bu ya, antara di sebelah sini tidak dirugikan, di sebelah pihak lain tidak dirugikan Bu ya. Pak? Ya. Iya. Oke Bu, terima kasih. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Nah, di sini ada pertanyaannya Bu yang lumayan panjang Bu. Apakah Ibu dalam mengambil sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena kasus itu munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika, Pak. Tergantung ringan beratnya kasus. Yeah. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat, maka diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu koordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, berarti tidak ada jangka waktu Bu ya, tergantung kasusnya rumit atau tidak Bu ya. Ya. Oh iya, luar biasa Bu. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu yang mungkin masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang saya berikan tadi Bu. Ya. Nah, di sini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil atau staf, guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama. Ya, intinya ada koordinasi Bu ya, dan kolaborasi antara guru-guru, komite, dan staf guru yang lain Bu ya. Ya. Oke, nah baik Bu. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah luar biasa, Ibu sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Anda atau pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu Bu? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak, agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid, Pak. Ya, jadi intinya keputusan itu harus berpihak pada murid Bu ya? Iya. Wah, luar biasa Bu. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan jawaban Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara kita ini ya Bu, akan membiasakan kita dalam mengambil sebuah keputusan dengan memperhatikan orang-orang di sekitar agar tidak dirugikan dan juga melihat sisi positif dari jangka panjang dan jangka pendeknya ya Bu ya. Sama-sama Pak Ali,
Semoga apa-apa yang kita putuskan akan selalu memberikan dampak yang positif terhadap orang-orang di sekitar kita, tanpa harus merugikan satu sama lain dan tetap menanamkan kepedulian terhadap sesama kita. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Dan untuk menutup perbincangan kita hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang banyak kepada Ibu untuk meluangkan waktunya. Dan dengan ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Pak Ale. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Alhamdulillah, Bu, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Ibu, untuk bisa mengisi acara atau kegiatan saya, yaitu tentang wawancara terkait bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan yang berbasis dengan nilai kebajikan, Bu. Dan Ya. pada kesempatan ini sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan kepada saya dalam sesi wawancara yang mana sudah saya jelaskan tadi terkait dengan pengambilan keputusan. Dan nanti, Bu, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan terkait pengalaman Ibu tentang proses pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi dalam kasus D5 etika, Bu. Ya. Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya sebagai interviewer pada wawancara ini. Dan juga akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ali. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Bu. Sebelum saya memulai pertanyaan, saya ingin menanyakan hal yang mungkin ini sebuah hal yang mungkin selalu terjadi di setiap sekolah, Bu. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 3 Mataraman ini, kira-kira apakah Ibu pernah mengalami suatu kasus yang mungkin agak berat atau ringan, Bu? Pernah, Ibu? Ya, pernah Pak Ali. Terkait kasus siswa yang jarang hadir ke sekolah dengan absen atau alasan membantu orang tua bekerja. Di sisi lain, kita sebagai pendidik harusnya membantu untuk tetap bisa naik kelas. Oh, berarti tentang kehadiran, Bu ya? Oh Ya. ya. Baik, Bu. Nah, sekarang saya akan bertanya terkait dengan kasus tadi, Bu. Baik, Bu. Kita langsung aja, Bu ya. Ya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Bagaimana Ibu mengidentifikasinya, Bu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu, terutama kasus dilema etika, biasanya muncul ketika ada pertentangan antara nilai-nilai yang kita anut. Misalnya, ketika ada siswa yang berbuat curang dalam ujian, kita dihadapkan pada dilema antara menegakkan aturan dan memberikan kesempatan kedua. Sedangkan pada dilema moral, itu Bujukan moral. berdasarkan benar dan salah. Seperti siswa yang misalnya ya, tapi tidak ada kalau di sekolah kita mudah-mudahan, Ya. dalam hal siswa yang memakai obat-obat narkoba di terlarang, sekolah. Bu ya? Ya, obat-obat Oh, terlarang. ya. Berarti identifikasi itu tergantung dari kasusnya, Bu ya. Kalau yang berhubungan dengan adanya kepedulian, berarti itu kasusnya berhubungan dengan dilema etika. Kalau yang berhubungan dengan benar salah, berarti itu berhubungan dengan bujukan moral, Bu ya. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Nah, kemudian, Bu, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, itu kami mendasarkan pada rasa peduli
Iya, Bu. kasih sayang, Oke. dan memikirkan dampaknya, apapun itu dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjangnya. Iya, berarti dalam mengambil keputusannya tetap berpegang kepada aturan, Bu ya. Ya. Kemudian ada rasa peduli ya, Bu ya. Kemudian memikirkan jangka pendek dan panjangnya. Oke, terima kasih, Bu. Nah, kemudian Bu, dari hal yang Ibu utarakan tadi, mungkin langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus tersebut, Bu? Kalau untuk prosedurnya atau langkah-langkahnya untuk penyelesaian itu dalam pengambilan keputusan, selama ini dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, Ya, nilai apa saja yang jadi pertentangan, ya, Bu. data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Oh ya, berarti melalui prosedur-prosedur juga Ibu ya. Walaupun tidak selama ini tidak terstruktur tapi sesuai dengan prosedur Bu ya. Iya. Baik Bu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Iya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Ya. Kemudian pengujian benar salah. Kemudian juga ada yang namanya pengujian paradigma benar lawan benar. Ya, dari kasus itu ada analisanya Bu ya. Bagaimana mengumpulkan datanya termasuk dari pengujian paradigma benar lawan benar ya Bu. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya yang pasti itu harus menjaga keseimbangan Ya, antara kepentingan individu Oke. dan kepentingan bersama. ya, Selain itu juga tekanan dari berbagai pihak juga bisa menjadi suatu tantangan. jadi di sini adanya tantangan Ibu, adanya menjaga keseimbangan Ibu antara jangan sampai merugikan pihak sebelah dan merugikan dari pihak sebelahnya juga Bu ya. Iya. Iya. Oke. Makasih banyak Bu atas jawabannya. Nah, kemudian lagi pertanyaan berikutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah apa itu istilahnya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun, bila kasus dilema etikanya itu tergolong yang masalah yang lebih besar Bu ya. kita memerlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Berarti tergantung dari kasusnya Bu ya. Ya. Apakah itu kasusnya yang ringan dan apa yang berat ya. Oke, kemudian Bu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Alhamdulillah di sekolah kami itu kerjasamanya luar biasa. Ya Bu. Ditambah lagi dengan adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah, Ya. yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur-prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema ITK. Berarti adanya kolaborasi kerjasama antara guru-guru Bu ya. Wah, luar biasa Bu. Nah, kemudian Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi, kemudian kita sampai ke pertanyaan terakhir Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada keputusan kasus dilema etika Bu?
Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya itu dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran. Atau saat ini kita menyebutnya dengan istilah sebagai merdeka belajar. Oh iya. Oke, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan dengan adanya pertanyaan yang terakhir tadi Bu, berakhir juga pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu, dan ulun selaku CGP yang mempunyai sebuah tugas mewawancarai Ibu, mengucapkan terima kasih yang luar biasa Bu atas waktu dan jawaban Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini akan membiasakan kita Bu ya dalam mengambil sebuah keputusan dengan tetap memperhatikan orang-orang di sekitar kita agar tidak dirugikan, dan juga kita bisa melihat sisi positif dari jangka panjang dan jangka pendeknya ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Ali. Semoga apa-apa yang kita putuskan akan selalu memberikan dampak yang positif terhadap orang-orang di sekitar kita tanpa harus merugikan satu sama lain dan tetap menanamkan kepedulian terhadap sesama. Ya Bu, terima kasih juga, dan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mengakhiri dari wawancara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.